Shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik sekolah minggu di pagi hari yang ini? Puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Oke, hari ini hari yang spesial loh adik-adik sekolah minggu. Hari ini yang bawa pujian ada Abang Tamrin Pardosi. Dan ada juga Bang Samosir. Nah, ada dua abang guru sekolah minggu kita, semuanya laki-laki nih. Yaitu ada Abang Fendi Purba, Abang Sintong Siombing. Iya. Nah, oke ya, karena sekarang laki-laki semua yang bawa pujian, semua dari sekolah minggu harus ikut semangat. Oke. Energinya harus besar Bang Tamri. Benar Bang Samosir. Iya. Semua harus dikeluarkan semangatnya, semua kita akan memuji nama Tuhan dengan lebih semangat lagi. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, Abang mau ajak nih adik-adik sekolah minggu untuk saat teduh sejenak. Oke, semua sikap sempurna, tangan dilipat, mata ditutup, kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Oke, sebelum Abang ajak adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi lagu pujian yang pertama nih, Abang mau tanya nih, siapa adik-adik sekolah minggu yang rajin baca kitab suci? Alkitabnya? Ayo angkat tangan yang sudah membaca Alkitab. Puji Tuhan semua banyak sekali. Iya, Oke. pasti Bang, karena anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar itu good. Benar Mereka sekali Bang suka baca Samosir. firman Semua Tuhan. rajin-rajin membaca Alkitab, membaca ayat hafalannya juga. Iya. Oke, kita angkat satu lagu pujian, baca kitab suci. Tapi Abang mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri semuanya. Oke, Oke. kita nyanyikan satu lagu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang dari awal ya adik-adik sekolah minggu. Kita ulang dari awal semuanya. Semua semangat nyanyinya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, adik-adik sekolah minggu tadi sudah nyanyi dengan semangat. Dan untuk menambah semangat lagi, untuk lagu yang kedua, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik sekolah minggu, Abang undang untuk lipat tangan tutup mata, siapkan hati dan pikirannya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kasih dan karunia-Mu yang Kau berikan atas kami. Sehingga pada minggu pagi hari ini kami masih boleh beribadah, bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah online bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu di rumah. Kami percaya Tuhan, sukacita kami satu persatu tidak akan pernah berubah. Meski kami tidak berada dalam satu tempat, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Berkati adik-adik sekolah minggu dan berserta orang tua yang mendampingi Tuhan di rumah, begitupun kami di tempat ini.
Biarlah Tuhan senantiasa menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita nyanyi lagu yang kedua ya adik-adik ya. Kita nyanyi lagi dari buku ND nomor 549 dengan judul lagu Holang Dakdana. Kita nyanyi sama-sama. Holang Dakdana namet metal alay na boyaw tu Jesus lang Holan ibana olo at ki pai masahat tu surgoi O Tuhan Yesus jako nawon doso margogo anak-anakmu ihongoluku pake mai tau hasangapon digowarni. Kita nyanyi lagi dari awal. Semua ikut nyanyi ya. Holanda danak namet metal alay na boyaw tu Jesus lang Holan ibana oro aki pai masahat tu surgoi O Tuhan Yesus jako nawon tu somargogo datanakmo ihongoluku pake mai tau hasangapon digowarmi. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Yesi di sini. Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kali ini kakak akan mau nyampaikan ayat hafalan yang akan adik-adik semuanya hafalin dan sampaikan. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu ayat hafalan minggu lalu. Check it out. Shalom kakak guru sekolah minggu. Shalom abang kakak guru sekolah minggu. Hai kakak-kakak, abang-abang, guru assalamualaikum. Shalom kakak guru sekolah minggu. Shalom semuanya. Nama saya Ruta Denja kelas 6 horong 3. Nama saya Bagas Arianja, horong 2 kelas 4. Nama saya Teresia Simanjuntak, horong 3. 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah 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 kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan,
dan kasih. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Itu iman, pengharapan, dan kasih. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah 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 kasih. Dan yang paling besar ialah kasih. Salam sehat kita semua. Salam sehat. Salam sehat. Itu dia cuplikan ayat hafalan minggu lalu. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal pasal 22 ayat ke-6. Di situ berbunyi, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Nah, gampang ya? Kakak harap kalian semuanya adik-adik sekolah minggu bisa ikut berpartisipasi ya. Dan untuk jadwalnya sampai dengan hari Rabu ini. Nah, jangan lupa juga untuk adik-adik semuanya menyampaikan dan bisa men-share baik itu di Instagram ataupun di Facebook kepunyaan HKBP Lontar. Baik itu saja yang Kakak Yesi sampaikan. Sampai ketemu lagi minggu depan dan kakak harap kalian semuanya sehat semuanya. Tuhan Yesus berkati. Oke, itu tadi ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Kak Yesi Simbolon buat adik-adik sekolah minggu dalam minggu ini. Abang harap semua adik-adik sekolah minggu lebih banyak lagi dan lebih giat lagi untuk menghafal ayat hafalannya. Betul. Dan jangan lupa untuk nge-share di Facebook dan juga Instagram HKBP Lontar. Oke, kita angkat untuk memulai lagi untuk Sama yang paling itu Bang, Apa itu, paling Bang lama Sam? dikumpulkan hari, oh ya, paling lama waktunya itu hari Rabu ini ya, adik-adik sekolah Iya. minggu. Benar Abang Samosir. takutnya nanti ada yang ketinggalan, sudah buat rekaman tapi belum dikirim-kirim. Iya, jangan lupa untuk ngirim juga kalau nggak bisa ngetek di sosial media bisa dikirim ke abang-abang atau kakak guru sekolah minggu. Ya, bisa juga langsung, tidak harus ke Instagram sama Ke Facebook, Facebook. Iya. gitu. Tapi kalau bisa ya ke Facebook sama Instagram aja. Benar Bang Samosir. Oke, kita angkat lagu pujian kita yang ketiga dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku dengan judulnya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kita ulang dari awal ya, Dek. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya hari ini? Mantap. Kabar kakak Arta juga baik-baik saja. Semoga kalian tetap sehat ya. Kalau misalnya ada yang kurang enak badan, jangan lupa banyak-banyak istirahat dan juga minum obat. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Arta di hari Minggu ini. Hari ini kakak akan bawakan cerita buat adik-adik sekolah minggu. Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau tanya, kira-kira di antara adik-adik pernah melihat fondasi nggak ya? Oh,
Kayaknya ada yang nggak tahu nih fondasi itu apa. Coba, kalau kalian di samping papa mama silakan tanya, Mah, fondasi itu apa sih? Ya, fondasi itu gampangannya kakak artikan sebagai dasar. Biasanya kalau misalnya tukang bangunan membuat sebuah gedung atau sebuah rumah, pasti ada fondasinya. Untuk apa? Biar bangunan itu kokoh. Jadi kalau misalnya ada guncangan dari luar, ada hujan lebat atau badai, bangunan itu tetap kokoh, tetap kuat, dan enggak amburadul gitu. Nah sekarang kira-kira adik-adik ada yang pernah lihat fondasi nggak ya? Kak emang bisa dilihat, makanya kakak tanya, kira-kira kalian pernah nggak melihat fondasi? Kalau pernah, bentuknya gimana ya? Kakak kasih tahu ya, fondasi itu kalau misalnya sudah jadi bangunannya nih kayak gereja ini ya, atau kayak rumah kalian, nggak bisa dilihat pakai mata biasa gitu kan. Tapi kita akan tahu bangunan itu punya fondasi yang kuat atau enggak ketika ada guncangan dari luar, kayak tadi kakak bilang, misal ada badai, hujan yang lebat. Nah, bisa kita tahu fondasi rumah kalian itu atau gedung ini kuat atau tidak. Kalau kuat berarti bangunannya tetap berdiri kokoh. Tapi kalau misalnya fondasinya nggak kuat kak, runtuh dong bangunannya, ya kan? Sama halnya seperti iman. Iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Secara kasat mata kita nggak bisa lihat iman. Kalian nggak tahu iman Kak Arta seperti apa dan kakak tidak tahu iman adik-adik di sekolah minggu di rumah seperti apa. Tapi kita bisa melihat apakah orang itu punya iman yang good atau punya iman yang bad dengan cara apa? Sama seperti fondasi tadi, ketika ada tantangan dari luar, ketika ada masalah dari luar. Ketika ada masalah, apakah orang itu tetap percaya kepada Tuhan atau orang itu marah-marah dan nyala-nyalain Tuhan. Nah, kalau imannya good, seperti fondasi yang kuat. Tapi kalau imannya bad, seperti fondasi yang buruk. Nah, kalau kayak gitu, adik-adik kira-kira sudah punya gambaran ya? Kira-kira Kak Arta mau cerita apa hari ini? Sebelum cerita, seperti biasa kita ngapain? Oke, berdoa. Silakan disiapkan sikapnya, disiapkan hati dan pikirannya. Kita berdoa. Tutup mata ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk minggu hari ini. Tuhan boleh mampukan kami dan memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan cerita, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mau pimpin hati dan pikiran kami, berikanlah kami telinga yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan boleh semakin menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, terlebih untuk keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan cerita ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang siapa yang sudah siap dengarkan cerita? Terima kasih. Sebelum kita cerita, sebelum Kak Arta cerita, seperti biasa disiapkan senjatanya, yaitu Alkitab. Sudah disiapkan? Masih ada tuh kayaknya yang nggak bawa Alkitab. Ambil dulu Alkitabnya. Yuk. Yang sudah disiapkan Alkitabnya, kita mau buka 2 Timotius 3. Yuk, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Kakak ulang ya. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Timotius itu perjanjian lama atau baru?
Perjanjian Baru. Yuk, Kakak Arto akan bacakan untuk adik di rumah, kalian mengikuti dalam hati ya. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, itu tadi firman Tuhan hari ini. Nah, jadi kakak cerita ya. Nats kita hari ini berbicara tentang nasihatnya Paulus kepada anak rohaninya. Adik-adik tahu nggak anak rohaninya Paulus itu siapa? Siapa? Ya, benar. Anak rohaninya Paulus adalah kitab yang lagi kita baca tadi, yaitu Timotius. Jadi Paulus punya anak rohani yang bernama Timotius. Paulus menuliskan surat kepada Timotius untuk menasihatkan si Timotius. Kak, kira-kira apa isi nasihatnya? Yuk, isi nasihatnya ada 2. Yaitu yang pertama, berpegang pada kebenaran yang telah diterima oleh si Timotius, seperti di ayat yang 14. Dengan cara apa Kak berpegang pada kebenaran? Pegangan kayak gini? Atau pegangan kayak gini? Bukan ya. Berpegang pada kebenaran di sini dengan cara mengingat orang yang telah mengajarkannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari kecil sudah mengenal kitab suci dan dapat memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang pertama tadi kan berpegang pada kebenaran dengan cara mengingat orang yang telah mengajarkannya. Yang kedua, karena sudah mengenal kitab suci dari kecil berarti sudah mengerti dong kitab suci itu seperti apa. Bukan cuma mengerti tapi dilakukan. Nah, kakak jelaskan lagi ya. Itu tadi nasihat Paulus kepada si Timotius. Kak, kira-kira kenapa ya kok si Paulus itu menasihatkan 2 hal tadi kepada Timotius? Kira-kira Dedek tahu nggak? Ya, nggak lain adalah supaya Timotius tetap percaya dan terus mengandalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya kekuatannya. Kenapa? Karena keadaan pada akhir zaman akan sangat sulit. Kok kakak tahu keadaan akhir zaman itu sulit? Kita bisa lihat di 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ke 4. Misalnya nih, manusia akan mencintai dirinya sendiri, akan jadi hamba uang, akan menyombongkan diri, memfitnah, tidak menghormati kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekkan, garang, berlagak tahu, berkhianat, dan masih banyak lagi. Intinya yang buruk-buruk. Wow, berarti sulit ya Kak ya? Akhir zaman itu sulit. Kenapa sulit? Karena susah untuk mempertahankan iman. Itu tadi kenapa si Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk tetap berpegang pada kebenaran yang sudah dia terima. Nah, kemudian untuk nasihat yang pertama tadi, Paulus katakan agar Timotius selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkan kebenaran itu. Siapa itu? Kalau dalam hidupnya Timotius, paling tidak ada 3 orang yang paling berjasa. Yang pertama adalah
ibunya Timotius. Ada yang tahu namanya siapa? Ibunya Timotius itu namanya Eunike. Yang kedua, neneknya Timotius. Kalau kita bilang opung borunya Timotius. Namanya siapa? Lois. Dua orang itu tadi yang sedari kecil sudah mengajarkan dan mendidik Timotius pada kebenaran. Mereka mengenalkan Tuhan kepada Timotius. Sehingga Timotius bertumbuh dewasa menjadi anak yang mengasihi Tuhan, yang menghormati orang tua. Dan yang terakhir, yang ketiga, tadi kan kakak sebutkan 3, adalah gurunya si Timotius, yaitu Paulus. Paulus tadi kan kakak bilang adalah gurunya Timotius atau bapak rohaninya si Timotius yang mengajarkan Timotius. Oke, sekarang kakak mau tanya, kira-kira untuk adik-adik di rumah, siapa sih yang paling berjasa, yang sudah mendidik adik-adik untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk mengasihi Tuhan Yesus, untuk berdoa, baca Alkitab, yang memuji Tuhan? Tidak lain adalah orang tua kalian di rumah. Dan juga kalau misalnya kalian setiap hari Minggu tuh kemana? Sekolah Minggu. Itu gunanya dari kecil adik-adik sudah diajarkan untuk pergi ke sekolah Minggu. Biar apa? Biar mengenal Tuhan dengan cara baca Alkitab, berdoa, terus bernyanyi bersama-sama gitu kan, memuji Tuhan. Nah, kemudian nasihat yang kedua. Tadi kan nasihat yang kedua tentang mengenal kitab suci. Kitab suci kita apa? Alkitab. Good. Apa maksudnya mengenal kitab suci, Kak? Mengenal kitab suci itu bukan cuma sekedar tahu. Oh, aku tahu ini Alkitab. Alkitab ini kitab sucinya orang Kristen, bukan cuma itu. Mengenal kitab suci berarti kita apa? Kita mengerti, kita tahu, dan kita juga membaca Alkitab, rajin baca Alkitab ya. Tapi bukan cuma rajin baca. Kita juga mempelajari Alkitab itu. Dan gak cukup itu aja, Kak. Gak cukup itu aja adik-adik. Tapi kita juga melakukan apa yang difirmankan Tuhan melalui Alkitab ini tadi. Karena Alkitab adalah firman-Nya Tuhan. Ya kan? Nah, sekarang kakak mau tanya, kira-kira adik-adik di rumah siapa yang sudah rajin baca Alkitab? Wow, good. Jangan sampai kendor ya, jangan jadi males. Untuk yang masih belum rajin baca Alkitab, coba deh. Mulai besok, waktu bangun tidur, dibaca Alkitabnya. Kalau masih belum bisa baca mungkin atau masih sulit, minta tolong papa mamanya, tolong adik-adik untuk baca Alkitab. Kalau misalnya orang tuanya lupa, adik-adik yang ingatkan. Ya. Sekarang kakak mau tanya ke adik-adik, kira-kira apa sih gunanya baca Alkitab itu? Kok sampai tadi sih Paulus itu menasihatkan Timotius untuk tetap apa? Berpegang pada firman Tuhan melalui Alkitab. Kakak kasih tahu, setidaknya ada 3 manfaatnya Alkitab. Seperti yang dituliskan di ayat 16. Yang pertama, Alkitab berguna untuk mengajar. Yang kedua, berguna untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang ketiga adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oh, ada satu lagi, Kak. Yaitu untuk menyatakan kesalahan. Loh, Kak, berarti kalau aku salah, Alkitab tahu? Ya tahu dong. Justru kalau kita rajin baca Alkitab, kita akan tahu kira-kira perilaku kita, kelakuan kita ini bisa menyenangkan Tuhan atau enggak ya? Atau kira-kira semakin bikin Tuhan sedih dengan cara
kita yang ngomong kasar, yang tidak menghormati orang tua, yang suka berbohong, atau yang suka bikin nangis kakaknya, adiknya, abangnya di rumah. Nah, berarti banyak kan manfaatnya Alkitab. Kalau gitu, kita nggak boleh malas buat baca Alkitab. Kalau misalnya adik-adik suka baca buku dongeng atau novel, apalagi kalau baca Alkitab harus lebih semangat, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Berarti semuanya itu adalah kebenaran dan tidak ada satupun yang salah. Sama seperti lagu kita tadi. Gimana sih caranya kita untuk tetap bertumbuh itu? Lagu yang pertama tadi itu loh, yang dinyanyikan, diajak Bang Tamrin sama Bang Sam. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau mau imannya tumbuh, harus rajin untuk baca kitab suci dan juga berdoa. Itu dia. Sebagai penutup cerita kita hari ini, kakak mau kasih tahu adik-adik. Nah, kalau tadi si Paulus menasihatkan ke Timotius 2 hal, itu juga berlaku buat kakak dan juga buat adik-adik di rumah. Dan ketika kita semua sudah rajin untuk baca Alkitab, seharusnya pembacaan Alkitab itu membawa pengaruh buat kehidupan kakak dan juga adik-adik di rumah. Pengaruhnya baik atau buruk? Pengaruh yang baik, pengaruh yang good, bukan pengaruh yang bad. Kenapa? Karena tadi kan manfaatnya Alkitab banyak. Berarti pengaruh yang dibawakan Alkitab kepada kita itu adalah yang baik-baik saja untuk pikiran kita, untuk perkataan kita, dan juga untuk kelakuan kita agar menjadi anak-anak yang semakin hari semakin baik. Gitu ya. Nah, itu tadi cerita hari ini. Kakak harap adik-adik sekolah minggu di rumah benar-benar dengarkan cerita hari ini, benar-benar besok sudah mau belajar untuk rajin baca Alkitab, dan gak malas berdoa, dan juga gak malas untuk ikut ibadah online sekolah minggu setiap minggunya. Walaupun kalian cuman ibadahnya di rumah. Walaupun gak datang ke gedung gereja. Nanti, suatu hari nanti kita pasti akan ketemu lagi di gedung gereja untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, kakak juga sudah kangen sama adik-adik di rumah. Kita sama-sama berdoa biar keadaan ini semakin membaik. Sudah? Silahkan ditutup Alkitabnya. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, silahkan tutup matanya dan dilipat tangannya. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Sudah siap? Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan telah berikan buat kami, untuk boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan mengajarkan kami, bagaimana kami harus hidup ya Tuhan, bagaimana kami Tuhan harus terus mengingat orang-orang yang telah berjasa buat kehidupan kami, yang terus mengajarkan kami untuk mengenal Engkau. Terutama untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang mau berkati orang tua kami yang telah mengajarkan kami, mendidik kami, dan memperkenalkan kami kepadamu. Ya Tuhan, begitu juga Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak yang rajin membaca Alkitab, untuk menjadi anak yang mau diajar, untuk menjadi anak yang mau dididik, sehingga kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, dan semakin menjadi anak-anak yang boleh menjadi berkat buat sama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang mau juga berkati adik-adik sekolah minggu, dalam studi mereka, walaupun dilakukan secara online,
Tuhan tetap berikan mereka semangat, berikan mereka kerajinan, dan jauhkan mereka dari segala kemalasan. Ya Bapa, kami mau berdoa, biarlah kiranya semakin hari Tuhan mau melindungi kami, dan terus senantiasa mengajarkan kami bagaimana kami harus mengucap syukur kepadamu dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan kami, kiranya kehendak-Mu yang terjadi di atas segala rencana kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itu tadi cerita hari ini. Tetap semangat, sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi khotbah atau cerita yang disampaikan sama Kak Arta untuk kita semua, untuk adik-adik sekolah minggu. Seperti lagu kita yang pertama, kita harus senantiasa mengingat setiap firman Tuhan yang sudah kita baca, agar kita itu jadi anak-anak yang good. Adik-adik sekolah minggu semakin hari semakin good, jadi anak-anak Tuhan yang hebat. Oke? Dan untuk mengakhiri pujian kita pada pagi hari ini, kita nyanyi lagu yang terakhir, yaitu lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke? Yuk kita nyanyi sama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, tetap semangat, tetap bersukacita, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita semua. Shalom. 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman, pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.